Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabatku sekalian, jumpa lagi dengan kami dari Majelis Dzikir Tarekat An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Al-Madiyah Nusantara. Topik yang bisa kali ini saya ambil adalah ada juga loh sebuah kepercayaan, keimanan akan keniscayaan yang menjadi sia-sia karena tidak berdasarkan dengan sesuatu yang benar. Sahabat, adakah iman yang sia-sia? Banyak manusia yang mayoritas mereka awam dan kurang paham, di mana banyak dari mereka percaya dengan apa yang diyakini banyak orang atau pendahulu mereka. Apa yang lazim dilakukan banyak orang atau masyarakat pada umumnya adalah satu kebenaran yang dipastikan benar karena mereka menganggap itu tradisi yang baik. Dan kebenaran itu didasarkan atas nenek moyang mereka, atas tradisi, atas kebudayaan atau tinggalan dari nenek moyang sesepuh mereka. Namun hal yang demikian ternyata dalam Al-Quran malah justru disalahkan. Dalam hal ini Al-Quran secara tegas memperingatkan dalam surat Al-An'am 116. Wa in tuti aksara mang fil ardi yudillu ka'ang sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, karena sesungguhnya mereka hanya mengikuti prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sahabat, dari sini perlu dipahami mayoritas orang yang awam beragama pada zaman ini, mereka itu hanya mengikuti tradisi agama yang ada, dan itu hanyalah agama warisan dari nenek moyang mereka. Sesungguhnya orang yang beragama itu harus timbul dari kesadaran atau pemahaman, bukan sekedar hanya ikut-ikutan dengan anggapan dan meyakini bahwa yang demikian itu sudah menjadi kelaziman yang benar. Sahabat, mengapa hal semacam ini masih terus terjadi dan banyak yang tidak menyadari, apalagi untuk mau mengoreksi diri dengan bermuhasabah diri tentang apa yang selama ini sudah mereka yakini. Sebenarnya hal ini terjadi bukan tanpa alasan, tapi banyak hal yang melatar belakanginya. Seperti contohnya takut berbeda dari mayoritas, takut dicap sesat atau dikucilkan karena tidak sama dengan mayoritas, takut kehilangan rasa aman dalam bermasyarakat karena memiliki keyakinan yang berbeda. Lalu kemudian bagaimana kita dalam mengambil sikap untuk menghadapinya? Inilah sahabat
perlu diketahui, hal-hal yang demikian adalah merupakan salah satu dari tipu daya iblis yang nyata, yang sangat halus, yang membuat manusia akan merasa lebih aman dengan mengikuti keyakinan mayoritas kaumnya. Dan kebanyakan mereka tidak sadar bahwa itu tidak benar. Dan ini tidak mereka sadari bahwa sesungguhnya itu akan membawa mereka semakin jauh dari kebenaran, meskipun semua terlihat benar dan baik-baik saja. Sahabat, sesungguhnya jika kita menyadari dengan kesadaran penuh, maka sesungguhnya keselamatan dan kebenaran bukanlah ada pada pendapat mayoritas, tetapi ada pada kesadaran diri dari masing-masing kita. Untuk itu sahabat, beranilah untuk berpikir dan bertindak berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan atas keyakinan mayoritas atau tradisi warisan dari golongan atau masyarakat kita sekalipun. Inilah sesungguhnya yang menjadi jebakan iblis dan jebakan ego kita sendiri yang memang berlaku sebagai tekanan dalam sistem kehidupan dunia. Karena sesungguhnya agar kita mau mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan tentang pemahaman hakiki bukanlah sebuah persetujuan manusia, karena ini tidak sesuai dengan egonya. Dan ini memang bertentangan dengan nafsu dan ego setiap manusia. Sahabat, perlu diketahui bahwa kebenaran itu tidak diukur dari jumlah pengikut atau umat, tapi dari kesadaran, akal, dan keselarasan dengan realitas ilmu pengetahuan yang ada. Makanya dikatakan dalam Islam, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Inilah kondisi di mana kita mendapatkan tantangan yang menjadikan kita berani berbeda, bukan untuk melawan mereka, tetapi hanya untuk menundukkan ego yang selama ini telah mengendalikan sistem dunia. Jadi jika kita memahami bahwa sesungguhnya hakikat iblis dan ego kita sendiri itu artinya ada pada mayoritas manusia. Untuk itulah sahabat, mencari guru yang benar-benar bisa dipercaya, menemukan guru pembimbing untuk rohani kita adalah sangat penting, agar kita dan semuanya bisa berintrospeksi diri dalam hal ini, terutama khususnya dalam menemukan pembimbing rohani, yang itu hanya bisa kita temukan dalam majelis zikir tarekat yang tersebar di sekitar kita. Untuk itu janganlah kalian lelah untuk berusaha menyempurnakan agama agar tidak menjadi menyesal pada akhirnya. Dari kami, dari Majelis Zikir Tarekat An-Naqsabandiyah Al-Holiyah Al-Mahdiyah Nusantara, mengucapkan billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.